Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ekawati, NPM 168. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Bapak Adi Sudrajat MPDI. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Taraza Menpal yang dipublikasikan pada tahun 2018 silam. Salah satu review dari film ini yakni menceritakan tentang sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan seorang anak laki-laki kecil yang mana dia ini memiliki sebuah kelainan atau gangguan yang dinamakan disleksia. Disleksia sendiri yakni disebut sebagai proses gangguan proses dalam belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Gejala dari gangguan ini yakni seorang anak yang kesulitan dalam membaca atau memahami kalimat instruksi atau kalimat perintah, serta sulit membedakan antara huruf-huruf yang memiliki perbedaan yang sangat tipis, seperti tidak bisa membedakan antara huruf B dengan D atau huruf M dengan W, atau bisa juga mengalami kesulitan dalam menulis sebuah perintah. Jadi kata perintah yang dia dengar tidak sesuai atau belum nyambung kepada tulisan yang dia tulis, seperti ketika dia mendapat perintah menulis sebuah kalimat pet, dia menulis terbalik, jadi ditulis TEP begitu. Nah, dari gangguan kelainan ini banyak dari guru-guru yang mempermasalahkan permasalahan ini, dan kesalahan terbesar mereka adalah guru tersebut selalu menyalahkan anak tersebut dan tidak memberikan dukungan baik moral maupun dukungan berupa perhatian khusus terhadap anak tersebut. Di sini juga pentingnya peran orang tua dalam mengawasi proses pendidikan anak mereka. Seharusnya ketika anak itu mengalami sebuah kelainan, sebuah gangguan, tidak seharusnya anak tersebut dibedakan antara satu dengan yang lain, karena dengan hal itu bukannya anak tersebut menjadi lebih baik, tetapi dia malah merasa dirinya semakin tidak berguna, dirinya semakin tidak sama seperti yang lain. Jadi itu malah menimbulkan semangat yang tambah down lagi terhadap anak tersebut. Nah, hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yakni dengan memberikan sedikit bantuan dan masukan kepada anak ini supaya dia bisa menemukan diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa mendapatkan permata apa yang sebenarnya tersimpan dalam diri mereka. Karena sebenarnya setiap anak itu adalah istimewa. Setiap anak memiliki kemampuan mereka sendiri-sendiri. Setiap anak memiliki imajinasi mereka sendiri yang sangat tinggi sekali, sehingga tidak sangat disayangkan jika seorang guru hanya menilai seorang anak dari nilai-nilai di sekolah mereka, ataupun orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk menjadi seperti ini, tetapi mereka tidak menyadari sebenarnya problem apa yang dialami oleh anak tersebut. Begitu. Jadi peran guru di sini sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak tersebut, bagaimana perilaku anak tersebut, mengapa dia melakukan hal yang tidak sewajarnya seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak serta-merta menyalahkan anak tersebut, karena sebenarnya
anak tersebut melakukan hal yang mungkin menurut dia wajar tetapi menurut orang lain tidak wajar, karena kebanyakan orang hanya melihat dari fisik luarnya saja tanpa mengetahui bagaimana masa lalu anak tersebut, bagaimana kehidupan anak tersebut di lingkungan mereka, sehingga anak tersebut bisa jadi seperti ini. Jadi yang harus dilakukan oleh para orang tua adalah memberikan pengawasan sebaik mungkin, memberikan perhatian ini, sikap perhatian ini yang sangat penting dibutuhkan oleh anak-anak didik mereka. Karena dengan adanya perhatian dari orang tua memberikan perhatian ketika anaknya jatuh, dia memberikan jaminan bahwasanya selalu ada orang tuanya yang selalu di belakang mereka, di samping mereka, bersama mereka. Bahkan ketika anaknya merasa takut, orang tuanya memberikan dorongan, motivasi supaya anak tersebut selalu beranggapan, selalu ingat bahwasanya orang tua akan selalu ada bersama mereka. Dan peran guru yang sangat penting sekali dalam hal ini adalah memberikan ruang kepada anak tersebut, memberikan keluasan berpikir, memberikan kebebasan dalam menentukan imajinasi mereka, sehingga mereka bisa berpikir sejauh apapun mereka inginkan. Karena sebenarnya jika seorang anak mempunyai kelainan, mereka itu sebenarnya istimewa, karena dengan satu kelainan tersebut dapat menjadikan dia lebih baik dari yang lain. Mungkin kemampuan mereka memang berbeda dari yang lain, tetapi sebenarnya dia mempunyai nilai tersendiri dari kekurangan tersebut. Nah, jadi dari kekurangan tersebut dapat dijadikan motivasi supaya dia bisa bergerak lebih maju, supaya dia bisa selalu bersemangat, supaya dia bisa selalu menjadikan dirinya sebagai motivasi diri mereka sendiri, agar mereka suatu saat nanti dapat mengubah isi dunia dengan satu perbuatan baik mereka yang menjadi sempurna. Jadi peran yang sangat penting bagi seorang guru di sini benar-benar dijelaskan dalam film ini. Betapa berharganya seorang guru yang mengajari anak yang mempunyai satu kelainan, dan itu sangat-sangat sulit sekali. Tetapi dengan kemampuan, dengan kerja keras, dengan tekad, dengan semangat, ikhlas juga dalam membantu, maka anak ini dapat menemukan diri mereka sendiri, sehingga anak tersebut bisa maju dan bisa memberikan kebaikan untuk semua. Jadi pesan yang dapat disampaikan dari film ini yakni tidak serta-merta menyalahkan seorang anak ketika anak itu melakukan suatu perbuatan yang menurut orang lain mungkin di luar batas normal, di luar batas wajar, karena mungkin every child is special. Setiap anak adalah sempurna, setiap anak adalah spesial, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi dengan kita sebagai guru nantinya dapat mengetahui kekurangan itu, dapat menjadikan kekurangan tersebut menjadikan ladang untuk anak dapat berkreasi, berimajinasi, berinovasi, dan dapat mengubah dunia. Demikian review dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.